صلوا على محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi farada alaina as-siyam wa syara'a lana lailatahul qiyam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anam wa ala alihi wa ashabihi al-bararatil kiram. Amma ba'd, yaqulu haqqu subhanahu wa ta'ala fi muhkami tanzilih wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Al-ayat, sadaqallahul azim. Para ulama, para asatidzah, para hujjaj, hadirin hadirat sekalian rahimakumullah. Bil khusus Ketua Masjid Al-Muawanah Ustaz Al-Haj Abdul Aziz Mustahab, Ustaz Al-Haj Al-Ghazali, dan seluruh asatidzah, para orang tua. Alhamdulillah wa syukurillah, kesempatan subuh kali ini menjelang berakhirnya Ramadan, menjelang terciumnya kembali wangi sayur godok, semur daging. Kalau duitnya kurang, tahu aja cemplungin. Cuman kalau nyari tahu sekarang udah agak susah, karena mulai kemarin tukang tahu udah nggak bikin. Cuman kalau kikil masih ada, kayaknya masih kikil. Tupat, sayur godok, sate kikil, cocok nggak tuh ya? Cocok juga. Alhamdulillah wa syukurillah, Allah masih limpahkan kita nikmat sehat afiat, taufik hidayah, nikmat iman Islam, sehingga alhamdulillah kembali kita diperjalankan menuju rumah Allah untuk melakukan salat subuh berjamaah dan memperpanjang i'tikaf kita sampai kurang lebih jam 9 kali ya. Gimana? Sampai jam 9 kuat? Kuat nggak? Aneh kagak. Mudah-mudahan segala ibadah yang kita lakukan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala semakin mempercaya kepada kita untuk menganugerahkan nikmat-nikmat besar lainnya, agar terus semakin dekat kita kepada ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah sekalian rahimakumullah, subuh ini kita sudah masuki tanggal 29 27 Ikas bilang 29 Kas 27 Ramadan. Semalam kita baru menghidupkan malam 27 Ramadan ya. Aneh rada puyeng-puyeng dikit nih, cari senderannya gitu ya.
Ini insya Allah berdasarkan data-data yang ada, semalam adalah malam 27 di malam ganjil pada Ashhurul Awakhir bulan Ramadan adalah arja mazinnati Lailatul Qadar, saat yang paling besar harapan terjadinya Lailatul Qadar. Karena berbagai riwayat dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenai keterangan Lailatul Qadar itu terjadi di malam 27. Dan juga diperkuat dengan berbagai takwilan dari sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya yang paling fenomenal adalah sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, yang beliau mengatakan ada satu rahasia besar di balik Lailatul Qadar yang diulang 3 kali dalam surah Al-Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar wa ma adraka ma Lailatul Qadar Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Berapa kali diulang? 3 kali. 3 kali diulang. Untuk apa 3 kali pakai sampai 3 kali diulang? Kalau bukan ada maksud tertentu, ya. Ini sebuah pesan besar kepada kita bahwasanya Lailatul Qadar yang jumlah katanya, yang jumlah hurufnya ada berapa? Lailah, lai, lah, lam ya, lam ta, 4. Al-Qadar, alif, lam, qaf, dal, ra. Jadi berapa? 9 huruf Lailatul Qadar diulang 3 kali. 9 kali 3 27. Masya Allah. Semalam adalah malam 27 dari bulan-bulan suci Ramadan. Bisa jadi malam tadi yang baru saja berlalu adalah malam Lailatul Qadar. Amin. Data lain dari fisik cuaca yang terjadi semalam, Masya Allah, min alamati Lailatul Qadar annahu takunu fi i'tidalil jaw. Hawanya itu apa? Ya. Enggak gersang, enggak panas, berasanya adem. Ya. Apalagi terus, ya. Wa nuzulul ghaits, dan turunnya hujan. Apakah turunnya hujan merupakan tanda di antara tanda-tanda Lailatul Qadar? Ini ada bahasan khusus dari para ulama. Ketika Allah Subhanahu wa taala firmankan, inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna munzilin. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran itu dahulu dari Lauhul Mahfuz menuju sama'id dunya. Al-Quran diturunkan jumlatan wahidah, secara utuh dari Lauhul Mahfuz menuju langit dunia. Fi lailatim mubarakah, itu di malam yang penuh dengan keberkahan. Apa salah satu indikator keberkahan? Apa? Salah satu tanda datangnya keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala apa? Hujan. Astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara
yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Oh, Pak tuh. Istaghfiru rabbakum. Beristighfarlah kalian kepada Allah. Mintalah ampun atas dosa-dosa kalian kepada Allah. Innahu kana ghaffara. Sesungguhnya Allah adalah Tuhan yang Maha Pengampun. Buah dari istighfar kita, Allah turunkan keberkahan. Apa wujud keberkahannya? Yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Allah akan turunkan dari langit, datangkan keberkahan berupa hujan. Kok begitu? Emang hujan jadi berkah? Iya. Kalau hujan bukan jadi banjir. Nih kalau hujan jadi banjir, yang salah hujannya apa orangnya? Orangnya. Kan dulu di sini sepanjang ya, sampai ke Tegal Parang, bukan empang mana? Empang, tempat resepan air. Sekarang, Masya Allah, itu air nggak pernah salah. Allah turunkan itu keberkahan berupa air hujan dari langit. Tahu? Itu hujan yang Allah utus dari langit, sebetulnya Allah kirim untuk kemana? Ke bumi Allah. Itu hujan dari langit jauh-jauh Allah utus adalah untuk mencari bumi Allah. Bumi Allah lapisan pertamanya apaan? Humus, tanah, bukan aspal. Ini aspal dari bawah nih, namanya aspal. Tahu nggak aspal? Ya, aspal itu yang paling bawah. Innal munafiqina fid darkil asfal. Ya, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sungguhnya orang-orang munafik adanya di asfal, kerak yang paling bawah dari neraka jahanam. Masya Allah. Tuh aspal adanya paling bawah. Diolah manusia, dicaro sekarang buat lapisan jalanan, pakai impact, jadi rate. Hujan Allah turun, pengen nyari tanah, tanahnya kita tutupin. Ya, cuman subhanallah tuh hujan, begitu taatnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, belum ketemu tanah, belum berhenti, terus saja nyari. Di sini ketemu aspal, pindah lagi, ya, masuk ke ganggang, coran semua sama peluran. Masuk lagi ke teras, ubin. Ya Allah, mau kemana nih air gua mau kemana? Gua. Allah perintahin gua suruh cari tanahnya lu pada tutupin. Akhirnya karena banyak keberkahan yang Allah kirim, pada ngumpul. Ini air ketemu sama temennya, lah lu kok di sini? Iya. Lu kemana? Lah gue pengen nyari tanah. Lu lah sama. Terus gue belum nemu. Ya udah kita nyari bareng-bareng. Lah lu rombongan tuh air nyari tanah, kita tutupin tanah. Coba kalau tanah kita nggak tutupin, banjir nggak? Banjir nggak? Nggak ada. Langsung nyerap ke bumi Allah Subhanahu Wa Taala, karena itu tugas yang Allah berikan kepada hujan. Ya, cuman berkah luar biasa itu hujan. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdinkum bi amwal. Dengan adanya hujan, segala apa yang ada di tanah jadi tumbuh. Benar nggak? Masya Allah. Enggak udah hujan nih, Masya Allah. Semua punan segar. Ya, kita punya pohon bunga,
malam hujan, paginya mentika itu bunga. Mana piara itu di rumah kemuning apa namanya? Kemuning Bangkok yang wanginya lebih dahsyat dibandingkan melati. Tuh kalau hujan malam turun, paginya besoknya langsung aja berbunga rata semua. Padahal saban sehari kita siramin, nggak begitu. Subhanallah, itu apa? Tanda betul bahwa hujan adalah berkah. Ya. Wa yumdidkum bi amwal, datang tuh dengan tumbuh suburnya pohon-pohonan menghasilkan buah-buahan. Ya, semua. Wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy, dengan sebab air segala yang mati jadi hidup. Ya, yang mati jadi hidup. Ya. Ini bisa juga nih. Kalau kira-kira alat bapak udah mulain mati atau starternya lama kan gitu. Kalau lihat dari ayat, air hujan itu menghidupkan yang mati. Berarti kumpulin tuh air hujan, rendemin. Ya, Masya Allah. Gimana hasilnya? Gak usah kayak tanya saya, buktikan sendiri. Wah, mantap. Kalau pengen lebih lama hidupnya, rendem biar lama. Bang, saya 2 hari 2 malam udah begitu enggak? Wa yumdidkum bi amwal wa banin. Dengan sebab hujan Allah jadikan keberkahan ada pada tumbuhnya buah-buahan, pohon-pohonan yang menghasilkan harta dan juga keturunan. Masya Allah. Itu di Al-Quran itu. Ya, makanya musim hujan adalah musim produksi. Ya, benar nggak? Hujan. Nah, dulu belum ada AC nggak? Hujan, udah ada. Ya, anaknya suruh tidur, hujan. Ya, padahal si bapaknya pengen mi'raj. Ayo, ada petir. Petir. Ya, petir kagak, padahal dia mau nyamber. Wa yumdidkum bi amwal wa banin wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lahum anhara. Dengan sebab adanya hujan, maka disitulah adanya taman-taman dan aliran-aliran sungai. Masya Allah. Nih, kita sambungin lagi dengan ayat yang lain. Ya, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ardh. Masya Allah. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau, kalau seandainya penduduk dari satu negeri amanu wattaqau, beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, la fatahna alaihim barakatin, akan kami bukakan untuk mereka barakat, bukan satu berkah tetapi keberkahan yang banyak. Barakat. Ya, makanya disebut tuh yang kita tenteng apaan? Berkat. Kenapa? Barakat. Karena banyak keberkahan. Ya. Indomie lain, terigu lain, gula lain. Ya, Masya Allah. Kain lain lagi. Dari mana tuh? Al-Mawana. Ya, namanya barokat. Ya, kita singkatin berkat. Ya. Barakatim minas sama. Kalau penduduk satu negeri beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, akan kami bukakan keberkahan dari langit. Berkah dari langit apaan artinya? Apa itu berkah dari langit? Apaan? Bidadari pada turun. Apaan? Nuzulul ghaith, turunnya hujan. Bukannya hujan yang turun jangan pernah dikeluhin. Ini hujan turun, ya hujan. Oh, ada nggak begitu?
Apalagi baru nyuci motor, ya nyuci steam lagi nggak, baru ngeluarin 25.000, ya motornya pengen nih steam dah, pas pulang hujan, gimana? Girang apa ngeluh? Ya elah hujan, masya Allah. Bayangin tuh, kita keluhkan karena kekhawatiran nanti cipratan ya dari air hujan kena motor kita. Jadi kita bukan bersyukur datangnya rahmat, bahkan yang ada keluhan. Padahal nih alam lagi nungguin keberkahan langit berupa hujan. Kita cuman mikirin diri pribadi doang, motor doang 25.000. Ya 25.000 juga yang cakep tuh, yang pakai diangkat tuh enggak. Ya kalau nggak pakai diangkat paling ceban, ceban 2 kali bayar. Gara-gara kita khawatir motor itu kotor, kita keluhkan, ya Allah, padahal itu keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Barakatim minas sama'i wal ardh. Nah, balik lagi bahwa hujan disebut dalam Al-Quran sebagai satu keberkahan, barakat. Ya, buah dari istighfar Allah berikan kita keberkahan, turunnya hujan. Di dalam Al-Quran Allah sebutkan, inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran itu di malam yang penuh dengan keberkahan. Malam yang penuh dengan keberkahan. Keberkahan tadi udah disebutin, keberkahan langit itu hujan. Dan ketika ayat ini turun menunjukkan bahwa Al-Quran ketika diturunkan dahulu, diturunkannya di malam yang penuh dengan keberkahan, yaitu malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar itu malam turunnya Al-Quran, malam yang penuh dengan keberkahan. Dan semalam Masya Allah kita saksikan keberkahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai jam berapa hujan? Dari mulai 9:30 kali ya. Terus berhenti sebentar, hujan lagi. Masya Allah ya. Kayaknya aneh rasain gitu, hampiran mau jam 2:30 masih turun ya. Dalam hati gitu, malam mana bisa ceramah di An-Nur ya, ada pengen balik lagi ke An-Nur ya, biar kita baca Quran enakan. Kalau di masjid itu itikaf hujan ya. Keberkahan Allah turun, alhamdulillah. Nggak jadi ke An-Nur ya, jadi di rumah aja dah. Udah jam 3, udah ngantuk nih. Tidurin jangan ya, tidurin jangan nih. Cobain dikit, alhamdulillah 3:30 bangun. Kalau kagak, ikas naik. Ya Allah. Ini mungkinan semalam adalah Lailatul, insya Allah, amin. Satu lagi yang kita tinggal tungguin nih. Sekarang jam 5:30. Subuh jam berapa tadi? Jam 4:35. Benar, 35. Isyraq 1 jam 16 menit dari subuh. 1 jam 16 menit. Ya, 35 tambah 16. Kalau 35 tambah 15, 50. Tambah 1, 51. Berarti jam 5:51. Jam 6 kurang 9 menit itu isyraq. Kira-kira jam 6 ya. Kita tinggal lihat, kalau di antara hadis-hadis yang sahih Rasulullah SAW sebutkan, di antara tanda Lailatul Qadar, paginya matahari terbit, cahayanya tidak menyilaukan.
Kenapa? Ya, karena malam Lailatul Qadar tanazzalul malaikatu waruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr. Karena malam Lailatul Qadar Allah Subhanahu wa taala turunkan malaikat, tanazzalul malaika ay tatanazzal, saling bersilih ganti malaikat turun kemana? Ke bumi. Allah Subhanahu wa taala bertebaran di seluruh sisi bumi, memenuhi bumi dengan cahaya-cahaya dari para malaikat. Malaikat kan terbuat dari cahaya, ya, malaikat terbuat dari cahaya, nggak bisa diimitasi. Kalau bisa Cina udah bikin duplikat malaikat dari plastik tuh, bisa nggak? Nggak. Malaikat terbuat dari cahaya, cahaya nggak bisa dibentuk, ya. Itu cahaya malaikat yang ada di bumi. Masya Allah. Ini pada ngelihat apa kagak nih? Ini kalau kita bisa ngelihat nih, Allah bukakan tirai, ya, dari pandangan mata kepala kita sehingga kita bisa melihat hal-hal ghaibiyat. Ini cahaya-cahaya malaikat masih ada bias-biasnya, karena baru saja malaikat meninggalkan bumi Allah Subhanahu wa taala ketika datang waktu fajar. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Dan bias cahayanya itu masih ada di bumi Allah, di hawa, di antara bumi dan langit. Maka cahaya matahari yang terbit pun tidak menghasilkan satu kilauan sorotan, ya, yang menyilaukan. Masya Allah, ya. Ya, tinggal kita tungguin nih bangsa kurang lebih jam 6. Kalau cahaya matahari nggak menyilaukan, Masya Allah, kemungkinan terbesar malam tadi adalah malam Lailatul Qadar. Hadirin jamaah sekalian rahimakumullah, Ramadan tinggal tersisa beberapa hari. Ini Ramadan tahun ini kita puasa 29 atau 30? Puasa 30 apa 29? Atau anda rubah dah pertanyaannya. Pengennya kita puasa 29 atau 30? 29 atau 30? Apa sih buru-buru Pak? THR kan turun. 29 atau 30? Kok aneh lebih seneng Ramadan 30. Kalau boleh 31, 31. Nggak bisa, ya. Dan kemungkinan besar Ramadan kali ini kita akan puasa 30 hari, insya Allah. Kenapa? Karena Muhammadiyah udah ngumumin Lebaran hari Kamis tanggal 13. Berarti berapa hari? Hari ke-30 tuh hari Rebo. Ya, dilihat menurut ilmu falaknya, ilmu hisabnya, berapa tuh ketika, ya, bertemu titik antara, ya, matahari yang terbenam dengan hilal yang mulai muncul. Itu ada di titik 3 derajat 44 menit sekian detik. Udah tinggi 3 derajat, ya. Padahal kalau Muhammadiyah 1 derajat, di bawah 2 derajat juga jalan Lebaran, ya. Yang mutamad yang digunakan oleh pemerintah Indonesia harus dengan ru'yah, bukan sekedar hisab, ya. Jadi secara teori kita nih kalau Lebaran termasuk puasa nggak mungkin lebih dulu dibandingkan Muhammadiyah, karena Muhammadiyah patokannya cuma hisab. Hisab 1 derajat, bahkan di bawah 1 derajat, kalau udah ada hitungannya derajat itu udah masuk. Sedangkan kita menggunakan 2, hisab sebagai landasan, ru'yah sebagai penentuannya. Kalau di ru'yah belum nampak itu hilal, enggak dinyatakan besok ada tanggal 1 gitu. Dan imkanur ru'yah,
Mungkinnya hilal itu nampak, mungkinnya hilal itu bisa kelihatan kalau dia ada di atas 2 derajat. Makanya kalau hilal tingginya di atas 2 seperti ini nih, 3 derajat sekian, insya Allah bareng. Yang masalah kayak tahun-tahun yang duluan itu posisi hilal adanya di bawah 2 derajat, apalagi 1 derajat. Muhammadiyah udah bilang lebaran besok, sedangkan pemerintah belum. Kenapa? Karena mustahilur ru'yah, masih mustahil hilal itu untuk bisa kelihatan. Ya, jadi insya Allah Ramadan ini kita akan puasa 30 hari, insya Allah, tanpa mendahului. Saya nggak bilang pasti, karena kan bisa juga hitungan orang meleset, kan begitu ya. Berarti kita masih ada besok, ini hari 27, 28, 29, 30 ya, praktis tinggal 3 hari Ramadan ini akan berakhir. Allah Subhanahu wa taala perintahkan walitukminul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum. Hendaklah kalian sempurnakan bilangan puasa. Walitukmilul iddah. Sempurnakanlah bilangan-bilangan puasa di bulan Ramadan. Ya. Setelah sempurna baru dah walitukabbirullah, dan hendaklah kalian bertakbir kepada Allah. Kapan sempurnanya bilangan? Yaitu dengan berakhirnya puasa. Kita puasa berakhirnya kapan? Maghrib. Mulain maghrib. Walitukabbirullah, kalian kumandangkan asma Allah, agungkan nama Allah, ucapkan takbir ya, takbiran ala ma hadakum, karena Allah Subhanahu wa taala telah menganugerahkan hidayah kepada kalian ya, wala'allakum tashkurun, dan agar kalian bersyukur. Jadi takbiran itu bentuk rasa syukur kita karena sudah menjalankan ibadah puasa dan yang lainnya sepanjang bulan suci Ramadan. Nah, ini kewajiban kita, kemudian atau anjuran yang memang baik untuk kita lakukan ya. Kewajiban kita adalah menyempurnakan bilangan puasa, dan anjurannya kita bertakbir menyatakan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, kemudian jangan lupa sudah hampir di akhir, beras udah pada numpuk. Itu beras apa tuh? Ada yang meninggal? Kayaknya nggak ada yang meninggal, soalnya oleh yang ada nih ya. Kalau oleh ada berarti yang ada meninggal. Yang tadi yang naik Ayub ya. Kalau yang naik oleh, wah berarti ada yang meninggal nih. Itu beras apaan tuh? Fitrah, zakat fitrah ya, zakatul fitr, zakat jiwa ya. Yang paling baik kita mengeluarkan zakat fitrah sesuai dengan hadis Rasulullah SAW. Apa? Keluarin per jiwa 1 sok dari bahan makanan pokok. Bahan makanan pokok kita makan apa nih? Nasi. Makan beras ke ayam. Nah, nasi asalnya dari beras yang ditanak ya, jadi matang nasi yang kita makan ya. Maka yang kita keluarkan ini beras ya, sake duit. Kalau mau ngamplopin panitia boleh nggak? Dia udah ngasih beras nih, ini panitia nih yang pada capek nih, ada berapa orang tuh? Ada berapa ya? Langsung cepet aja anak-anak nyebut 25 banyak amat panitia ya, padahal dilihat di situ cuma 2 orang bilang 25, ngentitnya kebanyakan ya. Kata yang pengen ngeluarin, ente kecil-kecil udah pintar ngobek, belajar sama siapa sih ya? Bisa banget ngentitnya ya. Kita keluarin zakat sesuai dengan perintah Rasul. Keluarin dengan apa? Dengan bahan-bahan pokok. Keluarin udah begitu. Kalau mau bayar pakai duit boleh apa kagak? Zakat fitrah ngeluarinnya pakai duit, boleh gak? Boleh gak? Boleh. Menurut mazhab Hanafi, mazhab Syafi'i, mazhab Maliki, mazhab Hambali nggak ada beras atau bahan makan pokoknya apaan? Roti biasa makan pakai gandum ya, gandum, biji gandum. Ya,
Atau boleh juga kurma. Cuman ingat, kalau ingin bertaklid kepada mazhab Hanafi, ngeluarin zakat fitrah dengan uang. Yang dulu anda ngaji dalam mazhab Hanafi, 1 sok itu bukan 4 mud, 5 mud. Ya, kalau 1 sok 4 mud ukuran kita nih 3,5 liter. Kalau 5 mud 4 liter lebih, hampir 4,5 liter dah dibuletin. Tuh. Kaliin berapa duit? Berapa duit beras? Emang 10? Enggak, berapa duit beras? Anda juga jarang beli beras sih. Pokoknya kalau beras udah habis, tahu-tahu ada meninggal aja dah. Kalau bansos nggak dapat bansos, nggak pernah mampir. Beras berapa yang bisa dibeli? Ini makan 20 ceban. Bener nih RT berapa? Bener 12. Lihat tuh 12. Kalau yang biasa kita makan tuh kalian, ya, jadi yang pakai duit nggak boleh kurang dari gocap tuh. Cuman paling bagus beras, sudah paling cakep sesuai dengan sabda Rasulullah SAW. Bahkan ada di antara ulama yang mengatakan dulu baginda Rasulullah SAW ngeluarin zakat fitrah dengan kurma, ukurannya pakai kurma. Coba kalau 4 kilo kurma berapa duit sekilo? Kurma tergantung kurma emang. Kalau ajwa berapa ajwa? Tuh 500. 300.000 paling murah. 300.000. Ini sekilo nih. 300.000 kaliin 4. 3 kali 4 1.200.000. Boleh. Kata panitia boleh. Ukurannya pakai korme ya, Korma ajwa lagi. Ya, jangan ajwa dah. Kormaan mejol. Oh, mejol mahalan lagi ya? Atau mau lebih murah dikit? Sukari dang sekarang banyak. Ya, sukari berapa ya? Paling kagak sukari sekilo 50.000. 5 kali 4 200.000. Ya. Jadi tegesin tuh yang mau pakai duit. Duit itu udah banyak banget apa? Boleh. Ya. Nah, inilah kalau kita ingin mengambil ijtihadnya dari Imam Hanafi. Kalau kagak, amalin dah. Ya, sesuai dengan apa yang Rasulullah SAW sudah sabdakan, masing-masing jiwa itu diambil 1 sok dari bahan makanan pokok. Selesai. Jangan pakai mikir macam-macam. Loh, beras repot banget tar bagiinnya, berenggek banget tar. Ya, beras udah banyak yang punya. Ya, emang perintahnya begitu, udah. Ya, laksanakan. Tinggal yang kita kumpulin atau didapat setoran ya oleh panitia adalah beras, bagiannya beras lagi. Selesai. Terus masalah pembagiannya, apakah harus masing-masing orang dibaginya 3,5 liter lagi, atau boleh kurang atau boleh lebih? Kewajiban orang membayar zakat fitrah per jiwa 3,5 liter. Adapun nanti setelah dikumpulkan berapa mustahik yang ada dibagi sesuai dengan mustahik, itu bisa lebih bisa kurang. Ya. Kalau seandainya di sini nih mustahik banyak gak? Enggak ya? Ada 20 orang. Yang ngasih misalnya berapa nih? Ada 100 orang, mustahiknya cuma 20. 120 kali 5 berarti 3,5 liter kali 5. Satu orang bisa dapat 15 liter. Ya kalau kan banyakan mustahik ya. Dia dibayar juga fitrah, habis itu dinungguin lagi. Apa ini pancingan? Ya, pancingan 3,5 liter. Telatin balikin nih. Bener. 12 liter. 12 liter. Itu dari satu masjid. Ya. Belum dari RT ngumpulin juga lagi. Belum dari musola sebelah rumahnya. Masjid lain, musola lain. Belum kiriman dari saudara. Nah, untung banyak kan? Apa gue bilang? Pancingan 3,5 liter, baliknya 30 liter. Ini minta
kepada Allah Subhanahu wa taala biar kita bisa jalankan semua syariat dengan baik. Amin. Ya. Malam-malam hari bulan Ramadan masih tersisa, ya. Saya menggambarkan kondisi yang terjadi semalam dengan kemungkinan Lailatul Qadar sangat besar. Cuman walaupun begitu enggak ada yang bisa dipastikan. Karena Lailatul Qadar itu memang dirahasiakan. Masih ada besok malam, ntar malam masih ada malam 28, ya, lebih kuat lagi malam 29 gitu. Nah, malam 30 tuh yang rata-rata orang udah santai dah. Ya. Cuman wallahu alam di mana Allah Subhanahu wa taala sembunyikan itu Lailatul Qadar. Yang penting kita terus berusaha. Kewajiban kita tunaikan, mudah-mudahan betul-betul ya beberapa hari lagi kita akan beridul fitri. Kembali ke dalam kesucian kita, meraih kemenangan, diberikan ijazah oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba-hamba yang beruntung mendapatkan segala kemuliaan dan keberkahan selama bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. استغفر الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو جواد كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم يا فارق الفرقان ومنزل القرآن بالحكمة والبيان، بارك اللهم لنا في شهر رمضان، بارك اللهم لنا في شهر رمضان، بارك اللهم لنا في شهر رمضان برحمتك وجودك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والعفو منكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.